Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar ma taharrakat qulubul hujjaji ila baitillahil haram. Allahu akbar ma kabbaru wa labbaw wa labisu malabisal ihram. Allahu akbar ma tafu bil ka'bah wa salamul hajaral aswad fafazu bit tawafi wal istilam. Allahu akbar ma sa'au bainas safa wal marwah wa syaribu ma'a zamzama wa sallu khalfal maqam. Allahu akbar ma waqafu bi Arafah wa batu bi Muzdalifah wa ramaw wa naharu wa lahaqu bi Mina wa dzakarullaha 'indal masyaa'iril 'idham. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa hadana bi sunnati sayyidil mursalin wa kitabihil mubin ila khairi syari'atin wa ashrafi din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ja'ala al-ida mawasim afrahit ta'i'in wa ayyama sururil muta'abbidin. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul qa'il ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi 'azza wa jalla. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursal wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin fi kulli athar ma qara'a an-nasu fi hadzal yawmi as-sa'idil azhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd fa ya ibadallahi taqullaha mastata'tum wa tubu ilaihi wastaghfiruh wa'buduhu wa ati'uh wa kabbirullaha wa halliluh wa majjiduhu wa hamiduh wa dhahhu ayyuhal aghniya fa innaha minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, pagi ini kita semuanya berkumpul untuk memperingati satu di antara sekian banyak hari-hari Allah. Hari-hari yang kelak akan menjadi saksi tentang jiwa-jiwa suci yang telah berjuang menggapai ketinggian. Jiwa-jiwa yang telah memberikan kematian untuk mendapatkan kehidupan. Untuk itulah maka Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa mengingat hari-harinya sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Dan hari yang kita peringati ini adalah hari ketika seorang manusia besar, seorang hamba Allah Ibrahim alaihissalam sedang menapaki jalan terjal menuju ketinggian, menjalani detik-detik paling menggetarkan jiwanya, saat-saat ketika ia melampaui batas keraguannya dan memasuki wilayah keyakinan baru, di mana ia benar-benar memutuskan untuk menyembelih putranya yang tercinta Ismail alaihissalam. Dengarkanlah dialog antara keduanya sebagaimana yang diabadikan oleh Allah lewat firman-Nya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku di antara orang-orang yang sabar." Tidakkah engkau melihat betapa Ibrahim memanggil anaknya dengan sebutan bunayya, anakku tersayang? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Ibrahim bertanya kepada anaknya dengan penuh kehati-hatian? Cobalah pertimbangkan bagaimanakah pendapatmu tentang hal ini. Tidakkah engkau merasakan betapa Ibrahim menyembunyikan pergolakan besar yang berkecamuk di relung hatinya? Tapi lihatlah betapa agungnya sang anak yang masih tetap memanggil ayahandanya dengan panggilan sayang. "Wahai ayahku tersayang, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu." Dan dengan tegarnya sang anak mengatakan, "Niscaya engkau akan dapati aku di antara orang-orang yang sabar." Itulah momentum pengorbanan yang paling besar dalam sejarah manusia. Maka dengarkanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadidz zalimin." Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat berupa perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku." Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Dan dengarkanlah pula firman Allah tentang Nabi Ismail alaihissalam, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah kisah pengorbanan itu mengalir dalam lautan sejarah kemanusiaan. Sebab dalam lautan sejarah itu selalu ada darah dan air mata. Tapi hanya itulah yang akan mengantar setiap pribadi menuju muara kebesarannya. Dan hanya itulah yang dapat mengantarkan setiap umat menuju muara kejayaannya. Demikianlah akhirnya pengorbanan itu menjadi kisah panjang yang mengalir deras dalam lautan sejarah kemanusiaan. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf harus mengorbankan masa mudanya di dasar sumur yang gelap, lalu dalam penjara yang begitu melelahkan. Firman Allah, "Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa aku minal jahilin." Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku, dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk di antara orang-orang yang bodoh." Lihatlah bagaimana Nabi Nuh mengorbankan 950 tahun dari masa hidupnya untuk berdakwah, dan akhirnya hanya mendapatkan 12 pasang pengikut saja yang beriman kepadanya. Hal ini Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli
an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaumku peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Lihatlah bagaimana Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam melewati jalan terjal untuk menyampaikan dakwah yang harus menghadapi seorang taghut yang besar yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Lihatlah bagaimana Ashabul Kahfi harus mengorbankan masa muda mereka dan meninggalkan kota mereka untuk mempertahankan agama mereka dan menerima kenyataan bahwa mereka harus hidup di dalam gua. Kemudian lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berkorban demi dakwahnya selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Lihat pula bagaimana sahabat-sahabat beliau dan kaum muhajirin harus meninggalkan tanah asal, anak istri serta semua harta benda mereka demi mempertahankan dan melebarkan sayap agama mereka. Lihat pula bagaimana orang-orang Ansar di Madinah yang notabene miskin harus menyambut saudara-saudara mereka kaum muhajirin dari Mekah yang datang tanpa membawa apa-apa. Maka perhatikanlah firman Allah tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam benak kita masing-masing mungkin tersimpan satu pertanyaan, mengapa sejarah kemanusiaan selalu harus dialiri dengan darah dan air mata? Mengapa kita harus berkorban? Tidak bisakah Allah menjadikan hidup ini tenang, di mana manusia hanya menyembah kepadanya, di mana manusia hanya punya satu agama, di mana manusia tidak berbeda dalam pikiran, jiwa dan watak, di mana dunia ini menjelma menjadi taman kehidupan yang damai dan indah. Sungguh Allah mengetahui hal itu dengan ilmunya, bahwa setiap manusia menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Sama seperti Allah juga mengetahui bahwa Ia bisa melakukan itu semuanya. Ia bisa membuat manusia hidup damai hanya dengan satu agama saja, tanpa pertentangan di antara mereka, tanpa konflik, tanpa darah dan air mata, di mana hanya ada kegembiraan, di mana hanya ada cinta, di mana hanya ada lagu-lagu kehidupan yang indah. Maka dengarkanlah firman Allah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya menjadi satu umat saja. Begitulah akhirnya Allah mempertemukan kita dengan hakikat ini, yaitu hakikat bahwa hidup sepenuhnya hanyalah ujian semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya ada satu kata kunci dalam setiap ujian itu, yaitu bahwa duri-duri di sepanjang jalan kehidupan ini harus dilalui dengan penuh pertanggungjawabannya. Simaklah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Tapi masih ada satu hakikat lain lagi yang membuat ujian kehidupan ini menjadi semakin berat dan rumit. Hakikat lain itu adalah bahwa Allah ternyata tidak menurunkan Adam dan Hawa sendiri saja ke bumi.
Allah menurunkan mereka berdua bersama iblis yang akan menyesatkan Adam beserta segenap anak cucunya hingga hari kiamat dari jalan kebenaran. Selain iblis yang ada di luar diri kita, di dalam diri kita sendiri juga terdapat unsur setan yang menjadi pusat pendorong kepada perbuatan yang jahat. Maka hakikat inilah yang telah menjadikan panorama kehidupan kita akan senantiasa dipenuhi dengan konflik antara kebaikan dan kejahatan, antara kebenaran dan kebatilan, antara tentara iblis dengan tentara Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada pilihan untuk memihak, dan karenanya setiap orang pasti harus berkorban, sebab setiap orang pasti terlibat dalam pertarungan abadi ini. Kalau seseorang tidak berada dalam kubu kebenaran, pastilah ia berada dalam kubu kebatilan, dan tidak ada kubu pertengahan di antara keduanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Demikianlah kedua hakikat tersebut menjadi pengorbanan sebagai keniscayaan dalam hidup ini, dan hanya ada satu hal yang kelak akan memutus siklus pengorbanan yang begitu melelahkan umat manusia, yaitu al-maut, yaitu kematian. Ya, hanya itulah yang akan menghentikan kita dari pengorbanan di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, pengorbanan menjadi harga mati bagi keimanan, di mana geliat imanmu hanya akan terlihat pada sebanyak apa yang engkau korbankan, pada sebanyak apa engkau memberi, pada sebanyak apa engkau lelah, pada sebanyak apa engkau menangis. Dan puncak dari segalanya adalah saat di mana engkau menyerahkan harta dan jiwamu sebagai persembahan total hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka bertanyalah kepada diri kita masing-masing, sudah berapa banyak yang engkau berikan? Sudah berapa banyak engkau meneteskan air mata? Sudah berapa banyak engkau lelah dalam berjuang? Dan sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa engkau kerjakan? Pengorbanan juga menjadi harga mati bagi sebuah kemenangan. Setiap mimpi kemenangan dan kejayaan selalu diawali dengan kisah panjang pengorbanan. Maka Nabi Ibrahim dinobatkan sebagai pemimpin umat manusia setelah ia menyelesaikan kisah pengorbanannya yang begitu panjang dan begitu mengharu biru. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mencapai kemenangannya setelah melalui masa-masa pengorbanan yang penuh dengan limpahan darah dan linangan air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para nabi dan sahabat-sahabatnya telah menggariskan jalan kemenangan itu bagi kita, bahwa harga yang harus dibayar untuk itu adalah pengorbanan. Dan kita kaum muslimin yang kini harus terpuruk dalam berbagai bidang kehidupan, kalah dalam banyak medan pertempuran, dan harus rela hanya menjadi berada di pinggiran sejarah saja, harus benar-benar menyimak pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Sebab Imam Malik pernah mengatakan,
generasi akhir umat ini tidak akan menjadi baik kecuali hanya dengan apa yang telah menjadikan generasi pertama menjadi baik pula. Sementara itu seorang sastrawan muslim, Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, mengatakan sesungguhnya kemenangan dalam pertarungan hidup tidaklah diperoleh dengan harta, kekayaan dan kesenangan, tetapi dari perjuangan keras, ketegaran dan kesabaran, dan bahwa kemajuan manusia tidaklah diperjualbelikan dengan begitu saja atau diberikan secara gratis, tetapi merupakan sesuatu yang kita cabut dengan paksa dari peristiwa-peristiwa kehidupan dengan kekuatan karakter yang dapat mengalahkan krisis dan tidak dimatikan oleh krisis itu sendiri. Inilah jalan kembali itu, saat di mana cita-cita menuju ketinggian menguasai segenap pikiran dan jiwa, saat di mana engkau melepaskan ikatan jiwamu dengan dunia dan engkau mulai bergabung ke angkasa yang luas, saat di mana engkau menemukan sang iman telah memberimu gelora kekuatan jiwa yang dahsyat, saat engkau mulai bergerak bersama agama ini dan untuk agama ini, maka engkau duduk termenung lama untuk melahirkan gagasan besar demi agama ini, maka engkau marah dan sedih dan benci serta gembira karena dan untuk agama ini, maka tidak ada satu detik pun dari waktumu yang berlalu begitu saja tanpa engkau gunakan untuk agama ini. Maka semua harta yang engkau peroleh tidak engkau gunakan kecuali hanya untuk agama ini. Maka engkau bekerja keras, memberi dan mengerahkan seluruh tenagamu hanya untuk agama ini. Itulah manusia-manusia yang dibutuhkan oleh Islam pada saat ini. Manusia-manusia yang memiliki semua syarat untuk menciptakan peristiwa dan mengukir sejarahnya dengan tangannya sendiri. Visi keislaman yang dapat menyinari kehidupan, tekad yang selalu dapat mengalahkan semua krisis, akhlak yang selalu dapat mengalahkan segala macam godaan. Saudara-saudaraku, maka berjanjilah kepada dirimu sendiri untuk melakukan itu. Buatlah perjanjian kembali dengan Allah bahwa segenap hidup dan matimu, segenap jiwa dan pikiranmu, segenap harta dan waktumu telah engkau jual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelak akan dibayar olehnya dengan surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah engkau lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, akhirnya marilah kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan penuh pengharapan. Semoga doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, dengan memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu, kami yang berkumpul di tempat yang mulia ini memohon ampunan-Mu dari semua dosa dan kesalahan kami
yang tidak seorang pun di antara kami dapat mengetahuinya selain Engkau ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami sebagai hamba-Mu yang lemah ini. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka telah melimpahkan kasih sayangnya kepada kami. Mereka lah ya Allah yang telah menghantarkan kami dapat berbakti di hadapan-Mu. Ya Allah, kobarkanlah semangat berkorban pada diri-diri kami melalui perayaan Idul Adha ini. Tetapkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang senantiasa dapat melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan larang-larangan-Mu. Limpahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat nanti. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dan limpahkanlah selalu kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah masyarakat, bangsa dan negara kami aman, adil dan makmur, serta senantiasa berada di bawah naungan dan petunjuk-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.